Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si entry grade Nu Gundam. Ini bakalan sekeren apa sih entry grade 1 ini? Yuk, langsung aja kita lihat reviewnya. Berbeda dengan dua entry grade sebelumnya, boxnya ini lebih besar dan hampir seukuran dengan box high grade-nya. Template artnya tuh hampir sama, menampilkan si Nu Gundam dengan latar belakang runner-nya. Nah, selanjutnya di bagian ini memperlihatkan pembagian runner dan detail dari action pose-nya. Kemudian ini memperlihatkan rear view dan front view-nya, dan di bagian ini memperlihatkan close up dari si Nu Gundam-nya. Yang kalian dapat dari paket pembeliannya antara lain satu manual book, satu stiker, dan 5 runner. Jadi runnernya itu lebih banyak dibandingkan dengan entry grade yang lainnya. Yang menarik kita mendapatkan satu stiker di mana sebelumnya tidak ada sama sekali untuk entry grade. Kualitas bahan dan cetakannya udah bagus banget. Seperti entry grade yang lainnya, proses perakitan itu gampang banget dan cepet banget. Gak perlu niper atau pemotong, tinggal copot partnya dari runner terus dipasang aja. Salvento itu enak banget. Manual booknya gak ada masalah, simple dan mudah dimengerti. Yang sedikit berbeda adalah aplikasi stiker di shoulder pad dan shieldnya yang kece abis sih. Seperti entry grade lainnya, masih banyak nabmak yang tersisa yang harus kalian bersihkan. Tapi simlane-nya itu oke banget sih menurut gua. Yang kita dapat setelah selesai merakit antara lain body unit, rifle shield, dan beam saber tanpa efeknya. Dan itu aja sih. Nah, ini dia entry grade Nu Gundam setelah dirakit dan ini bagus banget. Jadi detailnya asal kalian tahu nih, ini lebih detail dibandingkan dengan high grade-nya. Jadi ada beberapa panel lain yang ditambahkan di entry grade-nya yang tidak ada di high grade-nya. Terutama di bagian kepala ini jauh-jauh lebih keren sih menurut gua. Jadi begitu pula dengan warnanya, banyak bagian yang sudah diperbaiki pewarnaannya. Seperti beberapa part kuning di bagian W samping dan di bagian kakinya. Kecuali di bagian sensornya sih, karena nggak ada stikernya di sini. Stikernya cuma di shoulder pad dan di shieldnya. Itu aja sih. Yuk kita bandingin ini high grade-nya dan ini entry grade-nya. Cuman maaf, gua cuma punya Hongli, nggak punya Bandai. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita bandingin dari kepalanya dulu. Kepalanya udah jelas lebih keren sih entry grade dibandingkan dengan high grade-nya. Dan bagian belakangnya paling bedanya cuma di sensor kepalanya aja yang ada stikernya. Kalau entry grade nggak ada. Bagian depannya pun sama ya. Ini bagian ini ya sensornya. Kalau entry grade itu nggak ada stikernya, kalau si high grade itu ada stikernya. Begitu pula di bagian bodinya, di sensornya. Kalau misalkan si high grade ada stikernya, kalau di entry grade nggak ada stikernya. Terus bagian part warna putihnya, kalau ini cuma depan, kalau si entry grade sampai ke belakang itu part warna putih. Di bagian pinggangnya ini ada gap di sini, kalau ini nggak ada. Dan ini gapnya itu untuk artikulasinya lebih bagus. Jadi artikulasi pinggang entry grade lebih bagus. Selanjutnya kita ke shoulder padnya yang bagian depan ini nggak terlalu beda jauh, paling sampingnya juga nggak terlalu beda jauh ya, seperti ini nih. Selanjutnya kita ke bagian belakang nih, di bagian backpack ternyata si entry grade lebih detail dibandingkan dengan si high grade-nya. Jadi di sini nih, ini ada garis warna hitam, kalau di high grade nggak ada. Ini lebih keren sih, lainnya sih sama aja sih. Nah, untuk waist belakangnya ini sama aja sih menurut gua ya. Kemudian kakinya juga sama aja kalau misalkan dari belakang. Ini di samping juga hampir sama. Paling di bagian part warna kuningnya nih, ini berbeda. Jadi ini ada part warna kuning, di sini nggak ada. Dan ini sama aja nih. Jadi lebih detail sih ini ya, entry grade ya. Ini udah part warna kuning di bagian kaki. Jadi ini lebih keren sih. Nah, tangannya ini hampir sama aja, kecuali si waist-nya nih. Waist-nya di sini ada warna kuningnya, di sini nggak ada. Beralih ke desainnya yang sudah pasti lebih keren dibandingkan dengan versi animenya ya. Dan dibandingkan dengan high grade-nya pun menurut gua ini lebih oke, sesuai dengan perbandingan dengan high grade-nya tadi.
Badannya punya proporsi yang bagus dan ukurannya pun jauh lebih besar dibandingkan dengan high grade yang lainnya, sehingga terlihat sangat gagah. Artikulasinya pun bagus dan joinnya seret banget sehingga menunjang pose-pose yang keren. Hanya saja seperti entry grade yang lainnya, minim aksesoris, apalagi panelnya nggak dapet, padahal itu yang jadi ikoniknya. Tapi kabar baiknya, semua aksesoris high grade-nya bisa dipasang di entry grade-nya, termasuk dengan funnel dan basokanya. Dan seperti ini kalau misalkan funnel dan basokanya dari high grade dipasangkan. Dan mudah-mudahan sih ke depannya si funnel dan basokanya itu ada dijual terpisah untuk entry grade-nya. Dan asiknya lagi nih, konektor backpacknya adalah 2 lubang 3 mili yang memungkinkan kita pasangin backpack yang lainnya yang punya konektor yang sejenis. Contohnya kayak backpack si Gundam Helios seperti ini. Ini keren parah sih. Nah, selain si Gundam Helios ini juga kita bisa pasangin si backpack Lifelines Heaven dengan pose Gundam Wing yang jadinya keren parah kayak gini. Gua suka banget sih. Entry grade Gundam ini punya tinggi sekitaran 15 sentian aja, dan ini perbandingan dengan entry grade RX-78 di mana ukurannya itu kebanting banget dari si Gundam ya. Dan selanjutnya kita bandingkan dengan si entry grade Gundam Strike di mana juga dia kebanting banget secara ukuran ya. Dan gue jauh lebih seneng si Gundamnya. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan si high grade Gundam ya, di mana si Gundam entry grade-nya ini lebih keren dan lebih detail dibandingkan dengan si high grade-nya. Gimana menurut kalian? Kita lihat artikulasinya, kepalanya bisa ke atas ke bawah seperti ini, patah kiri patah kanannya juga bisa, dan kepalanya bisa diputar sampai 360 derajat. Kemudian nih shoulder padnya ke atas ke bawah seperti ini, dia renggangannya jauh banget seperti ini, dan bicepnya seperti biasa bisa diputar. Nah, seperti ini. Kemudian tukukan tangannya dia 90 derajat lebih sedikit, tangannya dia ball joint jadi bisa diputar seperti ini. Pinggangnya bisa ke depan ke belakangnya sedikit aja, ke samping-sampingnya juga bisa sedikit seperti ini, dan dia itu agak mentok sih untuk pinggangnya. Waist depannya seperti ini, waist sampingnya seperti ini, dan waist belakangnya nggak bisa digerakin. Nah, ini renggangan kakinya segini aja, lumayan, dan ini bisa diputar sampai 360 derajat. Tekukan kakinya udah bagus banget seperti ini. Kemudian bagian kakinya kita bisa gerakin ke bawah ke atas seperti ini, dan ke samping-sampingnya seperti ini. Jadi udah bagus banget artikulasinya. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si entry grade Gundam ini, sebenarnya menurut gua ini worth it banget buat kalian beli. Karena kenapa? Kalian dapat kualitasnya itu bagus banget, dan secara desain dan detail ini dia lebih keren dibandingkan dengan si high grade-nya. Ya, cuman balik lagi nih, ini karena aksesorisnya cuman dapat rifle, shield, dan beam sabernya aja, tidak dapat funnel dan bazooka-nya. Kalau misalkan harganya di bawah 200 ribuan, ini worth it banget menurut gua. Cuman kalau misalkan harganya di atas 200 ribuan, gua mikir lagi sih. Nah, itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.